Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Oke teman-teman semua, kembali hadir kita bersua ya, walau hanya lewat YouTube. Kembali bertemu dengan Bengkel Hukum Mr. Jamal yang tetap setia menemani Anda untuk membahas terkait masalah pinjaman online. Berikut tips dan triknya ketika Anda ditagih oleh para DC pinjaman online. Nah, kali ini saya akan membawakan salah satu tema yang banyak sekali menjadi pertanyaan dari teman-teman semua, baik itu pertanyaan di Facebook maupun di grup WA Paguyuban Melawan Pinjol se-Indonesia. Apa itu? Tema yang akan saya bawa yaitu cara menghadapi ancaman akan disebar data oleh DC pinjol. Nah, ini penting banget ya, karena masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran. Nanti akan dibahas bagaimana sih cara mengatasinya. Tapi sebelumnya, buat saya lebih semangat lagi dengan cara subscribe channel Jamal Official Vlog, diaktifkan loncengnya teman-teman untuk mendapatkan notifikasi setiap video terbaru yang saya upload. Dan bila mana video-video saya ini bermanfaat, video-video saya ini memberikan motivasi, video-video saya ini memberikan solusi dan informatif, silahkan untuk di-share sebanyak mungkin berkali-kali ke berbagai media sosialmu. Insya Allah menjadi berkah buat kalian semua, karena sudah membantu teman-teman lain yang membutuhkan informasi atas video ini. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Sampai dengan detik ini, cara-cara dan hal-hal yang memaksa nasabah untuk membayar dengan cara-cara menteror, intimidasi itu masih mendominasi gaya-gaya penagihan yang dilakukan oleh para DC pinjol. Baik oleh DC pinjol legal, apalagi ilegal. Nah, sekarang tuh agak samar-samar ya. Ilegal dengan legal itu hampir mirip. Model, metode, cara-caranya hampir mirip. Nggak ada bedanya, teman-teman semua. Makanya saya di sini membagikan tips bagaimana sih mengatasi ancaman akan disebar data oleh DC pinjol ini. Tidak ada lain, teman-teman. Dengan cara apa? Setelah Anda mendapatkan ancaman akan disebar data, Anda cukup blokir dan delete. Jadi kalau boleh dibilang bukan blokir delete ya disebutnya, blokir report. Karena kalau di blokir report, otomatis dia akan ngedelete sendiri. Tapi Anda juga melaporkan nomor tersebut. Saya kasih tahu, DC punya nomor, satu DC itu kurang lebih antara 30-40 nomor GSM. Dan itu mereka terus-menerus mereka akan berganti-ganti. Seiring dengan waktu terus-menerus meneror Anda. Mungkin ketika banyak sekali yang nge-report, yang ngeblokir report, akhirnya nomornya benar-benar permanen di-ban oleh pihak WhatsApp. Nah, makanya kita bantu yuk. Kita bantu untuk mensukseskan pemberantasan pinjol-pinjol, khususnya pinjol-pinjol ilegal yang ada di Indonesia ini. Dengan cara apa? Dengan cara tadi seperti tadi. Dengan cara memblokir report setiap kali ada WA masuk. Baik itu ancaman maupun WA-WA yang biasa saja dengan cara menagih. Blokir report saja. Itu cara dasar dan satu-satunya cara untuk menyelesaikan hal-hal ancaman dari DC pinjol untuk menyebarkan data. Mereka maksimal dengan kondisi memiliki sampai 30-40 kartu, lalu semuanya diblokir report, serentak semuanya ngeblokir report. Lama-lama mereka juga kan bingung sendiri. Nomor-nomornya sudah tidak bisa aktif, nomor-nomornya diblokir terus. Akhirnya mereka berpikir, ini nasabah geblek ya, nasabah gila ya. Sampai semua nomor saya 30 nomor diblokir semua. Itu satu-satunya cara, nggak ada cara lain. Main kuat-kuatan aja. Mereka kan bermodal
dengan membeli GSM, kartu GSM oleh bosnya ya, dibekali kartu GSM, dibekali kartu GSM dengan berbagai provider. Dan ketika mereka mengganti dengan provider yang lain, kita blokir report lagi. Mereka ganti lagi, kita blokir report lagi. Kita mah gampang kan, paling enteng kan? Cuma klik, lalu blokir report, selesai. Itu terus-menerus continue lakukan, teman-teman. Karena apa? Mereka melakukan hal seperti itu, mengancam Anda. Itu adalah trik-trik mereka agar Anda mensegerakan untuk membayar angsuran. Terlepas Anda mau gali lubang atau tutup lubang, mereka melakukan hal itu agar Anda mempercepat pembayaran. Tidak ada yang lain. Mereka sebenarnya nyalinya tuh nyali kayak ayam sayur gitu ya. Jadi sebenarnya mereka itu tidak akan pernah berani melakukan hal-hal yang diancamkan. Misalnya, gua bunuh lu. Awas lu, hati-hati ya. Data lu semuanya udah ada di gua. Hati-hati loh, gua akan sebar di medsos. Sekarang logikanya saja, kalau mereka mau menyebarkan di medsos, sementara sekarang ini, alhamdulillah ya, kepolisian di beberapa bulan yang lalu melakukan penggerebekan ke tempat-tempat yang disinyalir beroperasinya DC-DC ilegal dengan cara call contact. Mereka digerebek di satu tempat. Ya mereka juga mikir sih, untuk mengupload, karena kalau mereka mengupload di salah satu medsos seperti Facebook, itu akan ketahuan kalau sampai dilaporkan. Itu akan ketahuan di mana titik letak lokasi mereka melakukan itu. Itu akan dilakukan penyelidikan nantinya. Itu lebih berbahaya bagi mereka. Makanya sekarang yang pasti Anda jangan pernah termakan oleh ancaman-ancaman seperti itu. Ketika ancaman itu datang, cukup Anda melakukan blokir report. Dan itu otomatis, pertama, nomornya diblokir, keduanya, chat di handphone Anda langsung menghilang. Dan mereka tidak akan pernah bisa melakukan ancaman lagi. Lalu apa Pak? Nih, dampaknya tuh apa ya? Ketika kita melakukan blokir report seperti itu, setiap kali ada masuk, langsung blokir report. Setiap ada masuk, langsung blokir report. Nggak akan ada masalah. Yang tentunya mereka akan kehabisan nomor. Itu aja. Mereka akan stres. Karena setiap nasabah yang ditagih, apalagi nih menjelang akhir bulan seperti ini, mereka akan repot, mereka akan stres. Akhirnya apa? Mungkin si DC ini sudah menjanjikan ke bosnya atau ke kantornya atau ke perusahaannya ya, yang menggaji dia, perusahaan yang memerintahkan dia untuk menagih. Oh ya bos, nanti akhir bulan akan bayar. Tapi nyatanya semua nasabah di akhir bulan itu melakukan blokir report. Nah, mampus, nggak bisa berbuat banyak. Akhirnya mereka tidak bisa gajian. Makanya, kenapa? DC-DC yang tidak berakhlak seperti ini, DC-DC yang tidak punya etika, yang menyebarkan data, kalian lawan hanya dengan cara tersebut tadi. Blokir saja dan report. Selesai sudah. Selesai nasibnya, kuat-kuatan aja seperti tadi saya bilang di sesi sebelum ini, kuat-kuatan aja. Dia bermodalkan kartu GSM, bermodalkan membeli kartu GSM sebanyak-banyaknya, kalian hanya modal jari kalian, tekan, blokir, lalu report, selesai. Mau sejago mana dan sehebat apa, dia membeli mau ratusan ribuan, ya kita lakukan hal yang sama. Terus menerus continue, nggak apa-apa. Ini adalah bagian dari konsekuensi Anda. Anda capek sedikit nggak apa-apa, kan Anda sudah melakukan akad dengan mereka. Artinya Anda sudah menyetujui seluruh resiko dan konsekuensi ketika Anda gagal bayar. Konsekuensi dari gagal bayar ini, Anda sudah menerima kan semua resikonya. Nah, ini resikonya mulai Anda nikmati. Ketika Anda telat 1 hari atau bahkan sebelum jatuh tempo, Anda sudah mulai diancam akan disebar datanya. Ya sudahlah, terima saja. Capek sedikit ya, itu tadi saya bilang, bukan capek sih ya, kalau cukup menekan jari tombol untuk blokir report sebenarnya bukan sesuatu yang capek. Tapi itu akan lebih memberikan pelajaran kepada para penagih utang atau juru tagih ini, bahwa kalian sebenarnya sudah sangat jengah dengan kelakuan-kelakuan seperti ini. Makanya, kalau melakukan hal seperti itu, blokir report, lalu terjadi gagal bayar serentak seluruh Indonesia, insya Allah perusahaan-perusahaan pinjol ilegal seperti ini tidak akan pernah lagi bisa beroperasi. Karena apa? Karena tadi saya bilang kan, mereka tidak akan pernah beroperasi ketika kolektibilitas atau perputaran uang yang sudah dilempar ke masyarakat atau ke nasabah, lalu mereka tidak bisa lagi mengoleknya, tidak bisa lagi untuk menagih, itu akan membuat guncang perusahaan, dan akhirnya perusahaannya lambat laun akan seok-seok, lambat laun akan mulai mengarah ke arah tidak beroperasional lagi, alias tutup, alias bangkrut. Itu yang harus kalian lakukan, memberikan pelajaran kepada mereka. Terima kasih ya, pemerintah sudah sangat peka, lumayan peka, sudah mencabut 56 izin
dari pinjaman online ini, sehingga sekarang ya tinggal tersisa 102 pinjol legal. Alhamdulillah, mudah-mudahan berapa bulan ke depan banyak lagi yang akan dicabut izinnya. Semoga ya, kita berdoa semuanya, semoga pinjol ini segera sirna dari Indonesia tercinta ini, agar masyarakat kembali hidup normal tanpa pinjaman online. Pertanyaan terakhir, gimana Pak? Apakah berdampak secara hukum? Nggak akan berdampak secara hukum. Apa dampak hukum? Nggak ada kok. Mereka yang melakukan hal-hal ancaman biasanya terindikasi adalah pinjol-pinjol ilegal. Apa dampak hukumnya? Nggak ada. Mereka saja tidak berbadan hukum. Mereka saja tidak memperlengkapi dirinya dengan izin-izin yang harus mereka kasih ke OJK. Mereka melakukan dengan cara liar. Pinjol-pinjol ilegal ini, mereka nggak bakal menampakkan batang hidungnya. Boro-boro menggugat kalian. Boro-boro melaporkan kalian dengan alih-alih akan dilaporkan karena tindak pidana penipuan, tindak pidana penggelapan. Boro-boro. Mereka aja tidak punya badan hukum, mana berani mereka nginjak kantor polisi, mana berani mereka menggugat Anda secara perdata. Apa dasar hukumnya? Dan apa kelengkapan mereka untuk mendaftarkan gugatan Anda? Nggak ada ya. Jadi saya minta tidak ada lagi pertanyaan dampak hukumnya Pak, udah nggak ada. Dipastikan tidak ada. Anda jangan takut. Kalaupun ya yang legal-legal ini akan melakukan gugatan Anda secara perdata, silakan. Ajukan saja gugatan. Itu hak mereka kok. Mereka akan lapor polisi, silakan. Tidak ada pernah yang melarang untuk melaporkan apapun ke kantor polisi. Terserah, lapor polisi, serah. Ya polisi nanti akan terima atau tidak, yaitu urusan Pak Polisi, ya. Tapi yang pasti untuk urusan seperti ini, polisi pasti tidak akan menerima laporan-laporan dari pinjol-pinjol ini, ya. Kalaupun itu terjadi, pahit-pahitnya mereka melaporkan Anda dengan dugaan penggelapan, dugaan penipuan, nggak akan terjadi. Saya kembalikan ke teman-teman semua. Hidupmu akan berubah atau tidak, itu adalah keputusan kalian. Keputusanmu menentukan jalan hidupmu ke depan seperti apa. Keputusanmu menentukan apakah Anda akan hidup tenang, hidup damai, atau Anda akan seperti ini. Susah terus, Anda diliputi rasa kekhawatiran, Anda diliputi rasa ketakutan setiap hari. Anda merasa seperti neraka, bahkan Anda mau aktivitas pun Anda rasa ketakutan itu teramat sangat. Kekhawatiran, benar-benar gelisah. Pagi, siang, sore, itu sudah benar-benar Anda merasa terhina, Anda merasa sangat malu. Karena banyak sekali komplain-komplain dari teman-teman, dari sahabat, dari kolega-kolega Anda yang bilang bahwa saya menerima tagihan atas nama Anda. Bagaimana ini? Apakah Anda tidak merasa ini menjadi beban? Apakah Anda mau begini-begini saja? Atau Anda mau hidup dengan cara begini? Ada hal-hal lain yang lebih penting lagi. Makanya stop melakukan pinjaman. Anda tidak sanggup membayar, sudah, Anda stop dulu. Jangan pernah merasa ingin menggali lubang untuk menutupi hutang yang saat ini sedang berjalan. Ingat, bahaya gali lubang, tutup lubang. Jangan pernah dengarkan. Jangan pernah mau mendengar apapun yang disarankan oleh teman-teman lainnya, teman-teman Anda, kolega Anda, untuk melakukan gali lubang, tutup lubang. Apalagi banyak sekali tawaran-tawaran ketika kita nonton YouTube. Nonton YouTube pun iklan-iklan itu hampir semuanya saya lihat 80% tentang masalah pinjaman online. Nauzubillah min dzalik ya, sudah merambah ke iklan-iklan seperti ini. Ingat, tidak ada pernah manfaatnya sama sekali pinjaman online ini. Banyak sekali mudorotnya. Anda mau seperti ini terus? Atau Anda ingin hijrah? Anda ingin keluar dari zona ketakutan, zona kekhawatiran? Silakan putuskan. Saya tidak bisa berbuat banyak. Saya hanya mengarahkan, saya hanya memberikan motivasi, saya hanya memberikan solusi. Semua keputusan ada di Anda. Semua keputusan ada di tangan Anda. Anda berubah atau tidak, itu urusan Anda. Terima kasih untuk para subscriber saya dimanapun berada. Semoga keberkahan, kesehatan melimpahi kehidupan Anda semua. Terima kasih selalu menonton channel Jamal Official Vlog, khususnya Bengkel Hukum Mr. Jamal. Semoga tercerahkan, semoga menjadi informasi yang baik untuk Anda segera hijrah dari dunia pinjol. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allahu Akbar!